wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadilun wa 'idun syarifun jalilun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kaum muslimin muslimat melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin muslimat sebagai salah satu upaya mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syaffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah hakikat yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat
setia yang membabi buta, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dalam studi fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi sedang naik atau duha. Oleh karenanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami bahwa makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha yang disebut udhiyah atau nahr adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban wa qurbanan. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadhiyah atau pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling penting adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi penting juga adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya atau kurban bukanlah fisik hewan tersebut atau hewan kurban tersebut, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum, yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging hewan tersebut dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan ada dua hal. Yang pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat, yang diantaranya adalah satu, meningkatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim muslimat dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Karena Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Yang ketiga adalah melatih kita mempunyai sifat dermawan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada orang lain.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di akhir khutbah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam, dan semoga Allah memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'an adzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi masyabihal ghurur. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdul man khadaladdin waj'al baldatana Indonesia hadi baldan tajri fiha ahkamuka sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadza haluna ya Allah la yakhfa 'alaika. Allahumma dafa' annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal rafidata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ij'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.